Semangat pagi semuanya. Terima kasih telah bergabung dengan channel IBMW, Media Belajar Bareng Finance, Research, dan Hospitality. Kita membahas manajemen keuangan MKU dengan topik Sale and Leaseback pada sesi 41. Selamat mengikuti. Kita membahas pemahaman Sale and Leaseback. Sale and Leaseback dalam kurung jual dan sewa kembali adalah sebuah strategi keuangan di mana sebuah properti menjual asetnya, biasanya aset tetap seperti properti, pabrik, atau peralatan, kepada pihak lain dan kemudian menyewa kembali aset tersebut dari pembeli. Dengan demikian, perusahaan tetap dapat menggunakan aset tersebut dalam operasional sehari-harinya tanpa harus memilikinya secara langsung. Kita bahas tentang penjualan aset. Perusahaan menjual aset tetapnya kepada investor atau lembaga keuangan. Penjualan ini memberikan perusahaan dana segar yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan, seperti mengurangi utang, memperluas bisnis, atau meningkatkan arus kas. Selanjutnya kita bahas sewa kembali. Setelah penjualan, perusahaan menyewa kembali aset tersebut dari pembeli. Perjanjian sewa ini biasanya memiliki jangka waktu yang panjang, memungkinkan perusahaan untuk terus menggunakan aset tersebut tanpa gangguan operasional. Selanjutnya kita bahas manfaat sale and leaseback, yaitu likuiditas meningkat, mendapatkan dana tunai segera dari penjualan aset, penggunaan aset tetap, masih dapat menggunakan aset yang penting untuk operasional bisnis, optimasi neraca keuangan, mengurangi aset tetap, dan meningkatkan arus kas yang dapat memperbaiki rasio keuangan perusahaan. Fleksibilitas operasional, memberikan fleksibilitas finansial untuk fokus pada core bisnis tanpa harus terikat dengan kepemilikan aset. Kita lanjut dengan risiko dan pertimbangan, yaitu biaya sewa jangka panjang. Total biaya sewa mungkin lebih tinggi daripada atau dibandingkan dengan kepemilikan aset dalam jangka panjang. Kehilangan kepemilikan. Perusahaan tidak lagi memiliki aset tersebut, yang bisa menjadi masalah jika nilai aset meningkat secara signifikan. Kewajiban kontrak. Perjanjian sewa harus dipenuhi, dan pemutusan kontrak bisa menjadi sulit atau mahal. Kita lanjut dengan contoh kasus, yaitu perusahaan ABC Manufacturing. Situasi awal, ABC Manufacturing memiliki sebuah pabrik senilai 20 miliar rupiah yang telah mereka miliki selama 10 tahun. Pabrik tersebut memerlukan perbaikan dan pembaruan peralatan yang memerlukan dana besar. Implementasi sales and leaseback. ABC Manufacturing memutuskan untuk menjual pabrik tersebut kepada sebuah perusahaan investasi properti seharga 20 miliar. Setelah penjualan, ABC Manufacturing segera menyewa kembali pabrik tersebut dengan perjanjian sewa selama 15 tahun. Hasilnya, perusahaan mendapatkan likuiditas sebesar 20 miliar yang dapat digunakan untuk memperbarui peralatan dan meningkatkan efisiensi produk. Meskipun harus membayar sewa tahunan, perusahaan tetap dapat melanjutkan operasional di pabrik yang sama tanpa gangguan. Neraca keuangan ABC Manufacturing menjadi lebih sehat dengan peningkatan kas dan pengurangan aset tetap. Simpulan, sales dan leaseback adalah strategi yang efektif untuk meningkatkan likuiditas dan mengoptimalkan neraca keuangan perusahaan tanpa harus melepaskan aset yang penting untuk operasional. Namun, perusahaan harus mempertimbangkan biaya sewa jangka panjang dan risiko kehilangan kepemilikan aset sebelum memutuskan untuk melakukan transaksi ini. Demikian akhir dari sesi ini. Bila menurut Anda sesi ini bermanfaat, silakan tekan tombol subscribe, like, dan share sebagai dukungan dan pemotivasi untuk pengembangan channel ini. Terima kasih dan sampai bertemu di lain sesi.